Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah sholat Isya yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih Masjid At-Taufiq. Ya, yang ceramah Ustaz Taufik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan taufik ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya nggak lama-lama, kalau biasanya kalau habis Isya ceramahnya nggak boleh lama. Ya. Kecuali habis tarawih baru pulang. Kalau habis Isya paling lama ya 1,5 jam. Ketawanya nggak ikhlas banget. Ketahuan banget itu, ketahuan nggak ikhlas. Orang ahli ibadah itu sama seperti ikan yang dilepas di dalam air. Itu orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah sama seperti ikan yang dilepas di dalam air. Ikan kalau dilepas di dalam air, dia senang, dia girang. Kenapa? Emang tempatnya ikan di dalam air. Kita bukan burung yang disangkar emas. Burung dia sangkarnya dari emas. Makan tinggal makan, minum tinggal minum. Itu burung kalau ditanya betapa enggak? Maka orang ahli ibadah jangankan 1,5 jam dengerin ceramah, 2,5 jam juga demen dia. Orang ahli ibadah ketawanya kayak model gitu tuh. Mana yang namanya Yanto? Baik, Bapak Ibu Saudara, Ramadan. Ya, Ramadan. Jadikan dalam benak kepala kita ini, Ramadan kita adalah Ramadan yang terakhir. Jangan pernah berpikir begini, Pak. Alah, masih ada Ramadan tahun depan. Ya. Kalau di kepala kita, jadikan Ramadanku kali ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita betul-betul akan mendirikan Ramadan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang Nabi katakan, man shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasanya lalu mendirikan Ramadannya, apa maksudnya mendirikan Ramadan? Tarawihnya full sampai akhir, ya? Tadarus Qur'annya full sampai akhir, sedekahnya demen. Maka tadi man shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasanya dan mendirikan Ramadannya imanan wa ihtisaban, karena iman dan berharap ridha Allah. Apa janji Allah?
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan maafkan dosanya yang lalu, bahkan yang akan Ramadan. Ramadan berasal dari bahasa Arab yang asal katanya ro fathah, mim fathah, dod fathah, dibaca Ramadan. Ya. Ramadan. Apa artinya Ramadan? Panas. Maka kalau ada orang Arab bilang begini, hadzal yaum Ramadan. Hari ini panas. Lalu dalam ilmu bahasa Arab ditambah alif dan nun menjadi Ramadan. Apa artinya Ramadan? Panas yang membakar. Artinya panas membakar bagaimana? Kalau memang itu ada kertas, maka kertas itu akan terbakar. Ramadan. Kalau dia ada kayu, maka kayu tadi akan terbakar. Ramadan. Kalau ada batu, batu itu akan terbakar. Ramadan. Panas yang membakar. Lalu bulan ini dinamakan bulan Ramadan. Dan kita memang berharap 2 bulan sebelum masuk Ramadan, kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana. Ya Allah, berikan keberkahan kepada aku di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Lalu kita katakan kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Apa kita bilang? Wa ballighna Ramadan. Pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Nabi katakan lagi. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau saja umatku tahu fadilahnya Ramadan, keberkahannya Ramadan, manfaatnya Ramadan, apa kata Rasulullah? La tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Dia pasti akan berharap kepada Allah. Dia pasti akan minta kepada Allah. Pasti dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya Allah, kalau bisa semua bulan dalam 1 tahun kulluha Ramadan. Semuanya Ramadan. Ini kalau yang tahu, yang tahu manfaatnya Ramadan. Enggak kayak tadi tuh, sampai juga kagak ikhlas banget lu ketawanya. Siapa Yanto tuh? Anda itu Yanto model begini. Sorry. Jadi tadi Bapak, Ibu, Saudara, Ramadan panas yang membakar. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Artinya dinamakan bulan ini bulan Ramadan adalah bulan yang membakar semua dosa-dosa kita. Subhanallah. Ibu, boleh tunjuk tangan nggak kalau saya tanya? Boleh ya? Di antara ibu, di antara bapak, siapa yang nggak punya dosa? Yuk tunjuk tangan. Tuh, tunjuk tangan lo. Yang nggak punya dosa tunjuk tangan. Kalau gitu yang dosanya dikit, tunjuk tangan. Dikit. Toh, dikit nih toh. Yang dosanya dikit tunjuk tangan. Enggak juga deh. Yang dosanya banyak tunjuk tangan. 1. Lu nggak ada dosanya toh. Lu nggak nunjuk masalahnya. Gua pikir Yanto nggak nunjuk nggak punya dosa. Kalau Yanto nggak punya dosa kan Yanto belum akil balik. Kenapa? Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Abu Nawas bilang begitu tuh. Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku bagaikan bilangan pasir ya Allah, yang aku sendiri tidak sanggup untuk menghitungnya. Bahkan dosaku, istriku di rumah nggak tahu ya Allah. Dosaku, anakku di rumah nggak tahu ya Allah. Yang tahu dosaku siapa? Hatiku dan Engkau ya Allah. Maka
di mana Allah membakar semua dosa-dosa kita. Ayo gunakan sebaik-baiknya. Ya, ini baru malam keberapa nih? 14. Emang lo kata juga ya. Pengen buru-buru aja Ramadan. Bukan masalah pulang kampungnya ya kan, pengen buru-buru Ramadan aja dia. Kayaknya kagak demen sama Ramadan gitu. Maaf, ada malam hari ini yang dikatakan malam ke ada pula malam hari ini merupakan malam yang ke-5. Yang keempat benar. Yang kelima juga benar. Bahkan ada malam hari ini malam yang bukan keempat, bukan kelima. Malam hari ini malam ke-9 ada. Benar. Kemarin itu sejak hari Kamis mereka sudah puasa, betul? Oh, Naksaban dia mulai hari Kamis. Ya, mau disalahkan? Jangan. Mereka punya hujah, mereka punya dalil yang menguatkan masing-masing. Silakan. Begitulah indahnya Islam. Jangan ribut satu sama lain, betul? Ya. Ketika kita masuk secara kafah ke dalam Islam, ketika kita masuk secara kafah ke dalam Islam, yang sebagaimana Allah katakan, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Apa maksudnya kafah? Secara paripurna. Kalau kita masuk Islam secara kafah, secara paripurna, insya Allah kita nggak gampang membid'ahkan orang lain. Kita nggak gampang menyalahkan orang lain. Semua punya hujah, semua punya dalil. Yang silakan, jangan ribut satu sama 23 terawihnya benar. Yang 11 benar. Yang nggak benar, yang nggak benar, yang nggak sholat, tinggal sebelah sama masjid, tinggal di belakang masjid, tinggal depan masjid, ada sholat. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Nggak ada. Nggak ada dikit. Nggak ada dikit. Tinggal sebelah masjid, tinggal belakang masjid, tinggal depan masjid, ke masjid nggak pernah. Ada nggak yang begitu? Banyak. Giliran mati mau disolatinya di masjid. Tuh kan. Maunya di depan lagi kalau udah mati. Imamnya suruh di belakang. Ya mau di depan kalau udah mati. Masih hidup nyender aja di belakang loh. Masih hidup nyender aja, mana badan gemuk begitu tuh. Masih hidup nyender aja di belakang. Giliran mati sopnya mau di ayo ibu bapak ya, gunakan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu. Maka tadi yang saya bilang, kalau kita jadikan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita berusaha semaksimal untuk berusaha di Ramadan ini sebaik-baiknya. Jujur atau tidak jujur, ngaku atau tidak ngaku, tandai mulut saya. Tandai mulut saya. Ibu-ibu yang sekarang ada di belakang, malam ke-11 udah hilang yang di belakang. Coba lihat. Tandai mulut saya. Benar. Malam ke-11, malam ke-15 udah kagak ada lagi yang di belakang. Soknya mulai mengalami kemajuan. Dan itu setiap tahun, begitu lagi. Seolah-olah di kepala kita ala gampang, masih ada Ramadan tahun depan, betul? Padahal tadi, maaf, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf kemarin, ya, baru hari kedua Ramadan, betul? Baru hari kedua Ramadan, ya. Habib Hasan, ya, As-Segaf, ya. Habis sholat duha, Allah panggil, Allah cabut. Alhamdulillah masih saya bilang, habis sholat duha. Beliau memang orang alim, ya. Kalau lu cok ya. Bilang alim kagak lu ya kan.
Dibilang kiai kagak, kerjaan lu cuma ngepel menyapu aja. Tapi masuk surga duluan lu toh. Masuk surga duluan. Yang lain belum datang ke masjid lu di masjid ya kan. Ya, orang belum gelar karpet udah gelar karpet duluan. Surga pasti ya. Amin. Artinya apa saya katakan? Nggak ada jaminan buat kita. Ya. Ya. Bahkan bisa ketemu Ramadan depan nggak ada jaminan. Jangankan ketemu Ramadan tahun depan, ya menyelesaikan Ramadan sampai akhir aja nggak ada jaminan buat kita, betul? Maka ayo, ya demi Allah, ya nanti di akhirat nggak ada lagi sholat berjamaah kayak begini, nggak ada. Ya nanti di akhirat, di akhirat nggak bakal ada pengajian lagi yang model begini, ya. Lu nggak bisa bilang, undang dong Ustaz Taufik Gomodong, nggak ada lagi di akhirat. Di akhirat nggak ada lagi sholat berjamaah, di akhirat nggak ada lagi pengajian, masya Allah. Bang Yanto, orang tua masih ada gak? Masih. Dua-duanya. Satu. Siapa? Bapak masih, ibu udah nggak ada. Ibu udah nggak ada, bapak masih ada ya. Alhamdulillah. Abang orang tua masih ada? Dua-duanya. Alhamdulillah. Ustaz, orang tua masih ada? Dua-duanya. Alhamdulillah. Halo, ada yang orang tuanya udah meninggal seperti beliau nih, dua-duanya Ustaz udah nggak ada. Ada? Atau maaf, ada yang istrinya sudah meninggal? Pak Genjo mana Pak Genjo? Saya mau nanya beliau, karena beliau sering telepon saya, Ustaz, ada nggak Ustaz? Serepnya buat ganti istri saya. Saya punya stok banyak, saya bilang begitu. Mau yang tipe berapa? Tipe 21 atau tipe 36? 36. Maaf, mungkin ada istri kita yang sudah meninggal, atau bunda, ibu, ada suami kita yang sudah meninggal, atau mungkin ada jamaah kita yang sudah meninggal, tetangga kita yang sudah meninggal, anak kita yang sudah meninggal. Demi Allah saya bilang, demi Allah, orang tua kita yang sudah meninggal, suami kita yang sudah meninggal, istri kita yang sudah meninggal, anak kita yang sudah meninggal, teman ngaji kita yang sudah meninggal, bahkan jamaah kita yang sudah meninggal, yang mereka semua berada di alam barzah, di alam barzah. Kalau saja kita tahu, demi Allah, mereka semua yang ada di alam barzah, ya, mereka semua yang ada di alam barzah, orang tua kita, ya, istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, teman ngaji kita, teman jamaah kita, mereka semua berkata kepada Allah. Mereka bilang semua kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, Ya Allah. Orang tua kita, teman kita, siapapun yang sudah meninggal, yang sekarang berada di alam barzah, mereka berkata kepada Allah, Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, Ya Allah. Aku pengen balik lagi ke dunia, Ya Allah. Subhanallah. Mau ngapain? Mereka bilang balik lagi ke dunia. Mereka katakan kepada Allah, Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, Ya Allah. Aku mau sholat, Ya Allah. Subhanallah. Aku mau sholat, Ya Allah. Mereka minta kembali lagi ke dunia, bukan mau apa, mau sholat. Begitu dasarnya sholat, begitu tinggi nilainya sholat. Maka benar kalau Rasulullah katakan, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Nanti yang dihisab, yang dihitung pertama kali kita masuk dalam lubang kubur hari kiamat, as-salah, salat kita. Wa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau sempurna salatnya, benar salatnya, maka sempurnalah semua amal ibadahnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak salatnya, berantakan salatnya, enggak benar salatnya, apa kata Rasulullah, maka rusak semua amal ibadahnya. Subhanallah. Ya, ibu, ada yang suka begini. Zuhur kerepotan, asar kesol
maghrib kelelahan, isya ketiduran, subuh pengalaman. Subuh ke siang. Maaf, kalau sholatnya berantakan, sholatnya nggak benar, maka rusak semuanya. Jangankan tadi yang sholatnya nggak benar, yang sholat saja, Allah bilang dalam Al-Quran, fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Celaka mereka orang-orang yang sholat. Lah kok sholat jadi celaka? Sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya pengen dilihat orang. Sholatnya pengen disebut orang, ya. Maka Allah bilang fawailun lil musallin, celaka mereka orang-orang yang sholat. Maka ayo kita perbaiki di bulan Ramadan, ya. Umur kita semakin hari semakin berkurang dari ketentuan Allah. Maka kalau ada lagu bilang begini, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Subhanallah. Ingat, ya. Nanti diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya tidak, ya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum kerandamu diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum kerandamu diusung. Subhanallah. Kalau keranda kita sudah diusung anak, diusung saudara, diusung tetangga, nggak lagi manfaat semua. La yanfa'u malun wala banun, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nggak lagi manfaat harta benda kita, anak-anak kita, keluarga kita, pangkat kita, illa man atallah, kecuali yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka ini Ramadan, ya, kita bakar semua dosa-dosa kita, ya, kita lakukan semua, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan, ya. Habis tarawih ada tadarus, ada ustadznya, ada gurunya, silakan. Ini tadarus yang datang dia lagi, ya kan? Ada tadarus nggak di sini? Nggak ada. Coba dibikin tadarus, ya. Kita ngaji sama-sama. Subhanallah, mentahsinkan Quran, mentahsinkan bacaan Quran, jangan malu, ya. Ini maaf, sadar dulu masih remajanya, sadar dulu masih anak-anaknya, nggak ngaji, lalu nggak bener bacaan Qurannya, nggak bener makharijul hurufnya. Yuk, di bulan Ramadan kita tahsin Quran, kita perbaiki bacaan Quran, jangan malu. Ini kan saya capek kadang-kadang kalau diminta tahsin Quran. Ustaz, ngajarin bapak-bapak ya di masjid mana? Masjid At-Taufiq. Oh, yang di mana? Yang di Guntur Halimun. Baik. Di Guntur ada Halimun Taufik juga. Ya. Kita datang nih, tahsin Quran. Yang hadir kan model-model begini. Kita bilang, ayo bapak buka Qurannya. Kita buka dari awal ya Al-Baqarah. Kita sama-sama perbaiki bacaan. Ayo silakan bapak baca. Yang lain tolong diperhatikan, didengar. Kalau salah kita perbaiki sama-sama. Ayo silakan bapak baca. Ustaz, maaf, nggak bawa kacamata. Bilangnya nggak bawa kacamata, nggak kelihatan Ustaz. Oh, nggak kebawa bapak, iya nggak bawa Ustaz. Ya udah, kalau gitu sebelahnya
Yuk yang lain deh. Ustaz jangan saya dulu deh, lagi batuk. Ketemu aja alasannya. Kenapa? Tadi kalau dia baca nggak betul, kalau dia baca masih salah, malu sama teman. Saya bilang, malu kau dengan teman, malu kau dengan tetangga, tapi kau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kata malu, nggak ada kata terlambat buat memperbaiki bacaan Quran kita. Ayo, kapan lagi? Ya.